everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Oke, yuk kita lanjutkan presentasinya. Pada kemana ya? Istirahat makan siang bukannya udah selesai ya 1 jam lalu? Lama banget sih, nggak ada yang balik. Ya udahlah, kita lanjutin aja. Kamu sama aku aja. Yuk berdua. Iya kamu. Jadi kita mau lanjut ngomongin soal instalasi listrik dan detail-detail arsitektural seperti pintu dan jendela. Jadi ini adalah bagian langit-langit atau plafon. Bagian atasnya jangan ditutup dulu karena kita mau pasang lampu-lampunya. Ini penggaris bohongan yang aku bikin pakai kardus untuk menentukan garis tengah dari plafon ini. Aku mau bikin 4 titik lampu. Jaraknya kamu kira-kira aja dulu, ngukurnya nanti belakangan. Dibuat yang simetris kanan kiri. Jangan lupa 1 lampu luar di bawah pintu masuk di sini. Nah, di sini kira-kira. Nah, ini permisi ya, aku lewat-lewat karena aku cek dan recheck lagi kanan kiri sama atau enggak. Kalau kamu sudah yakin dengan titiknya, baru diukur lagi dengan penggaris, dibuat sama kanan kiri berapa kira-kira. Nanti kalian akan tahu titik yang sebenarnya itu di mana bagusnya. Setelah itu kita lubangi dengan alat pelubang seperti ini. Ini caranya dari atas sedikit dulu, lalu dari bawah kita lubangi agak besar. Kalau kamu nggak punya alat ini, kamu cukup pakai pensil atau pulpen yang tajam. Nah, rapih kan hasilnya? Kita coba pasang. Ingat, jangan dilem ke dinding. Ini harus tetap bisa dilepas. Dan ini adalah lembar penutupnya. Kita cocokin ukuran titik-titiknya, digambar ulang di atas lembar tersebut. Lalu dengan cetakan bentuk kotak yang ukurannya kira-kira segini, nggak harus sama. Kalian gambar di sekitar titik-titik tadi. Lalu dipotong deh pakai cutter. Nah, lubang kotak-kotak ini nanti akan menjadi tempat lampu-lampunya. Lalu selesaikan bagian ini sama seperti menyelesaikan dinding dan lantai dengan lem putih dan ditimpa buku berat sampai semalaman. Dan begini cara pasang lampunya. Kamu perlu bola plastik seperti ini di toko online 1.500-an aja, murah banget. Ini lampu kawat, harganya 2.000-an yang panjang 1 meter aja. Ini nyalanya bisa kedip-kedip, bisa tetap. Nah, yuk sekarang kita pasang dari bagian belakang. Kamu masukin melalui lubang yang tadi. Tentunya kamu sesuaikan lubangnya jangan sampai terlalu kecil. Lalu kita selotip tapi jangan sampai menutupi tombol on-off-nya. Tuh, seperti ini. Lalu kembali ke bagian depan plafon. Jadi bola plastiknya sekelilingnya diberi lem putih, lalu ditaruh aja gitu. Jangan pakai lem tembak ya, nanti keburu kering. Lalu kawat lampu ini kita lilit-lilit, diatur besarnya jangan sampai lebih besar dari ukuran bolanya. Lalu kalau udah siap, 1, 2, 3. Salah ngitung ya. Diamin aja sampai kering, ini gampang banget. Tapi akan jadi susah kalau kamu kerjainnya pakai lem tembak, jadi jangan. Nah, ini lampunya nanti bisa kamu nyalain masing-masing, jadi terserah kamu mau dinyalain semua atau 1-2 lampu aja, itu bisa diatur. Kalau rusak gantinya juga gampang, tinggal dicabut aja dan dipasang lagi karena tadi selotipnya juga pakai selotip kertas. Gimana Pak, lampunya udah bagus belum? Udah Bu, terus terang, ini terang banget sih Bu. Selanjutnya kita akan menutup bagian-bagian tekstur kardus yang kurang cantik dengan kupasan kardus seperti ini. Sebenarnya sih pakai kertas tipis apa aja bisa, cuma aku pengen yang warnanya sama aja gitu, jadi nanti nggak perlu aku cat lagi. Cara mengupas kardus yang benar tuh kayak gini, jadi dipotong panjang-panjang, dia jadi lebih gampang dikupas. Nah, ini semua kamu selesaikan dengan lem putih dan kuas. Lalu untuk melapisi dinding luarnya menjadi tahan air, aku lapisi dengan lem putih dan dibiarkan kering. Tapi 2 dinding ini aku skip dulu karena aku pengen kasih dekorasi yang lain, jadi biarin dulu. Ini bagian yang sudah aku lem dan lemnya sudah kering, kamu bisa lihat bedanya. Dia jadi lebih mengkilap, lebih kaku dan tahan air jadinya.
Lalu untuk dekorasi dinding luar sebagai aksen, aku pakai infraboard. Ini kan plastik ya, jadi udah tahan air. Aku pilih yang warna coklat supaya kayak kayu, dan yang warna hitam ini nanti akan kita pakai untuk bahan atapnya. Nah, yuk kita pasang. Jadi ini aku potong dengan ketebalan 3 cm dan akan aku lem di sini. Supaya ngelemnya rapi, aku bikin penggaris sendiri untuk mengukur dengan mudah aja gitu. Jadi jaraknya 1 cm seperti ini. Kamu kasih titik-titiknya di atas bawah. Di sini juga, jadi kamu punya panduan untuk mengelem dengan rapi dan lurus. Lemnya terserah, lem putih, lem tembak sama-sama bisa. Dan inilah hasilnya. Dan terakhir tentunya kita membutuhkan atap untuk menutup instalasi lampu-lampu ini. Nah, ini ukuran atapnya. Kita buat lebih besar 1,5 cm dari plafon, pinggirnya 4 cm. Kita lem dengan lem tembak seperti ini. Jadi kamu pasang lemnya di sisi ini dan ditempel di sini. Aku nggak bisa nunjukin semua caranya di kamera karena terlalu besar. Jadinya kira-kira seperti tutup kotak sepatu seperti ini. Jadi deh atap yang tahan air. Ya, bukan untuk hujan-hujanan banget sih. Maksudnya kalau kamu main atau syuting di luaran, tiba-tiba rintik-rintik, kamu masih punya waktu untuk lari-lari menyelamatkan rumah ini dengan aman. Ini jadinya longgar ya, tapi nggak apa-apa, lebih aman daripada kesempitan. Tapi kalau kamu pengen ini jadi pas, nggak goyang-goyang, kamu bisa kasih tambalan infraboard, 1 atau 2 lapis di beberapa bagian, seperti ini kamu sesuaikan aja. Dipotong kira-kira seukuran ini dan ditempel dari dalam. Jadi deh. Untuk jendela kita butuh plastik mika ukuran ketebalan 0,5 mm ukuran A4 sebagai kacanya. Ini ukuran lubang jendelanya. Kalau kalian pakai yang lebih tipis dari 0,5 mm terlalu loyo, nggak bagus. Selain itu untuk bingkai jendelanya kita butuh selotip keramik warna hitam ukuran 5 mm. Ini akan kita pasang seperti ini setelah kacanya dipasang. Jadi kita gambar dulu bingkainya di 6 mm. Bukan 5 mm supaya nggak terlalu mepet aja. Pakai pensil aja tipis-tipis. Lalu kita cocokkan ukuran plastik mika di atas gambar bingkai pensilnya. Kemudian kita jiplak garisnya supaya sama. Agak susah sih gambar pakai pensil di atas plastik, tapi kelihatan kok garisnya tipis. Kamu pasti bisa ngelihatnya. Nah, ini kita gunting. Nah, ukurannya sudah sama, lalu siap dilem. Mengelemnya jangan pakai lem tembak. Kita pakai lem putih dan kuas yang sangat kecil supaya rapi dan kerjakannya dengan hati-hati. Ditempel, kita tekan-tekan dulu. Ditunggu dulu sampai agak kering sebentar sebelum frame-nya kita pasang. Nah, jadi selotip keramik ini dia itu nempelnya tuh bagus banget di atas plastik, tapi nyopotnya juga mudah. Jadi kalau kamu salah-salah tuh kamu bisa cabut pasang dengan mudah tanpa merusak plastiknya. Jangan lupa beli yang ukuran 10 mm untuk menyelesaikan bagian pintu. Jadi pinggirnya aku tambahin seperti ini, jadi lebih kayak kusen kayu gitu loh. Dan kita pakai juga untuk list dinding seperti ini. Jadi semuanya kelihatan lebih rapi. Selotip keramik ini warnanya macam-macam ya. Ada putih, emas, dan perak. Jadi semuanya sesuai dengan desain kamu aja. Selanjutnya kita akan memperbaiki bagian yang kurang cantik di bawah plafon. Karena nggak dilem ke dinding, pasti ada jaraknya sedikit seperti ini. Akan kita samarkan dengan dowel kayu balsa di ukuran ini. Kita nggak bisa pakai selotip keramik yang tadi karena butuh sesuatu yang kaku dan lebih lebar. Nah, akan kita tempel seperti ini. Tapi ngomong-ngomong boleh juga ya kalau ini dijadiin list dinding. Tuh bagus juga. Jadi terserah kamu aja. Dan kita ngelemnya setengah aja seperti ini, kita tempel ke dinding supaya jangan sampai nempel ke plafonnya. Jadi ingat, plafon sama atapnya ini akan tetap bisa dilepas seperti ini supaya fungsi rumah ini lebih fleksibel. Nih, jarak yang seperti itu akan kita tutup seperti ini dan jadi rapi deh. Dan ini cara memotong kayu balsa. Jadi balsa ini kayu yang lembut banget. Pakai cutter biasa aja gampang banget motongnya. Tuh, langsung rapi. Jadi nggak usah khawatir.
Dan ini adalah hasil keseluruhannya. Selanjutnya kita akan menyelesaikan bagian yang kelihatannya paling mudah padahal paling susah, pintu. Mau nangis bikinnya. Jadi ini adalah ukuran pintunya. Tentunya lebih kecil dari lubang pintu karena akan ada macam-macamnya gitu. Kamu bikin 2 kali di atas kardus dan kalau bisa kamu silang arah tekstur kardusnya supaya kalau ditempel jadi satu dia saling menguatkan. Oles-oles dengan lem putih dan kuas, ditumpuk dan diberatkan dengan buku berat semalaman lagi. Nah, sambil menunggu ini hasil pintu yang sudah jadi. Susah bersih ya, ada aja bekas-bekas lem kayak gini. Ya udahlah, nggak apa-apa. Dan aku akan kasih tahu cara bikinnya nanti. Dan ini adalah ide warnanya. Aku bikin satu lagi 2 warna karena aku kepingin dari dalam tuh tetap putih gitu interiornya. Pakai kertas buffalo yang agak tebal supaya nggak gampang sobek. Dan ini kita lem lagi seperti ini dan kamu bisa tebak kita timpa lagi seharian sampai kering. Sambil menunggu kita bisa bikin pegangan pintunya. Ini aku bikin pakai sisa sumpit, banyak banget di dapur sumpit. Tapi kalian juga bisa pakai dowel kayu dan ini yang sudah aku cat. Warna, bentuk dan ukurannya terserah desain kamu, bisa macam-macam. Dan jangan khawatir dengan sepinggiran pintu yang susah rapih, tinggal ditambel aja dengan lem putih. Lalu tempel pegangannya dan tunggu semuanya hingga kering sempurna sebelum kamu memasang engsel mini seperti ini. Ini banyak ya di toko online. Jadi kamu tempel di bagian pintu ini dengan lem tembak, lalu diberdirikan di sini. Dalam posisi ini kamu pasang lagi lem tembaknya dan tempel. Kelihatannya mudah banget ya. Padahal jujur Li, aku benerin ulang-ulang sebelum videonya selesai. Terutama bagian kusen susah sih. Lalu lanjut ke detail jendela yaitu batang gorden. Ini aku bikin pakai dowel kayu ukuran 5 mm. Aku nggak pakai sumpit karena kurang panjang terutama untuk batang gordennya. Apalagi kalau jendelanya nanti panjang. Gordennya aku bikin cepat pakai kain katun dan pita yang dilem tanpa dijahit supaya dia nggak terlalu kaku kalau dikerut. Kurang puas sih, jadi brodol gitu pinggir kainnya. Kamu ada ide lebih bagus nggak? Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Dan inilah penampakan lampu-lampunya pada saat malam hari. Ini ruangannya nggak harus jadi dapur ya. Kamu bisa tata sesuai yang kamu mau. Bisa jadi kamar, ruang belajar, atau apa aja. Dan ternyata kameraku nggak terlalu mulus nih untuk malam-malam gelap-gelap begini. Nggak apa-apa lah ya. Dan kalau kamu pikir rumah ini terlalu kecil, kamu bisa menunggu video selanjutnya di mana kita akan membuat rumah 2 lantai. Jangan kemana-mana ya, tetap di channel Barbie Karta. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot.